dari sosoknya sih mereka menduga itu anak kecil dan suka dada-dada, suka diajak main gitu. Nah karena Halo sahabat Detik Viral, bertemu lagi dalam channel yang membahas tentang berita viral di dalam jagat maya. Kali ini, kita akan mendengarkan cerita misteri dari seorang stand-up komedian Coki Pardede. Coki cukup terkenal dalam dunia per-YouTuban terutama channelnya bersama Tretan Muslim. Kali ini Coki berbagi pengalaman dalam salah satu acara podcast tentang cerita horor yang dia alami pada saat rehabilitasi narkoba. Sebelumnya Coki sempat tertangkap penyalahgunaan narkoba. Dan di tempat rehabilitasinya itulah yang terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis yang dialami oleh penghuni lain. Mari kita simak cerita horor Coki Pardede. yang dialami sama teman-teman. Jadi di lorong itu, ini kan lorong, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar. Oh ya, kamar 6 nggak ada yang mau nempatin. Karena memang auranya, bahkan gue juga masuk ke sana auranya nggak enak. Jadi ini lorong, di sebelah sini dapur, sebelah sini dapur. Jadi dapurnya 2 dan sebelah sini kamar mandi. Kamar 1 ini kamar mandi, kamar 6 ini kamar mandi, ini dapur. Jadi banyak yang merasa setiap malam, sekitar jam 11 atau jam 12 malam, kalau mereka dari kamar 1 keluar, pengen ke kamar mandi sini, atau ke kamar mandi yang sini, ini kan ada dapur. Dapur ini pintunya dibuka kan. Jadi kalau kita keluar kamar, kita pasti ngelihat apa yang ada di dapur dalam. Dan kalau yang keluar dari kamar sini, kita juga pasti akan ngelihat yang ada di dapur sini. Jadi semua orang nih, misalnya dari kamar 1 nih, malam, dia keluar pengen pipis. Keluar, kalau dia lihat ke ujung sini, dan karena itu kalau malam lampunya dimatiin, jadi kalau dia ngeliat ke ujung sini, di pintu dapur yang kebuka, mereka ini selalu ngelihat entah di dapur sini atau di dapur sini, itu ada sosok anak kecil. Sangat mengerikan. Dalam penuturannya Coki melihat sosok anak kecil yang duduk di dekat toilet. Jadi siapapun yang ke toilet akan bertemu dan melihat sosok anak kecil itu. Hantu anak kecil itu sambil melihat ke arah orang yang sedang berada di toilet, seolah ingin mengajak bermain. Sosok itu memang sudah ada dan populer di kalangan penghuni yang pernah menjalani rehabilitasi. Apakah itu adalah sosok jin yang sedang menyamar sebagai anak kecil dan ingin berinteraksi kepada para penghuni di sana? Coki merupakan seorang yang menganut paham ateis. Dia tidak mudah percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Awalnya tuh yang ngalamin ini cuman kayak 1 atau 2 orang gitu. Lama-lama ceritanya jadi banyak, jadi kayak ada hampir semuanya gitu. Bahkan mereka kalau misalnya masuk ke kamar mandi, mereka lagi buang air kecil gitu, di situ pun mereka juga merasa kayak misalnya lagi pipis, ada yang mengklaim diketok-ketok pintunya dari luar. Bahkan ada yang mengklaim kalau mereka lagi pipis, ada yang suka kayak begitu. Anak kecilnya botak apa gimana bang? Hitam. Sosok tak kasat mata tersebut berwujud anak kecil berwarna hitam. Bentuknya tidak jelas, hanya bisa didefinisikan berwarna hitam. Konon itu hanyalah sosok jin yang menyerupa sebagai anak kecil. Sosok anak kecil ini tidak mengganggu para penghuni yang sedang direhabilitasi. Namun dia hanya menampakkan diri seolah ingin berinteraksi saja. Hampir semua penghuni di tempat telah melihat sosok anak kecil tersebut. Namun apakah ada pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh sosok jin tersebut? Misteri kamar nomor 6 di tempat rehabilitasi terkenal angker. Akhirnya para penghuni di sana tidak tahan lagi atas gangguan dari sosok makhluk halus tersebut. Coki pun mengambil inisiatif untuk menyuruh para penganut agama muslim di sana untuk melakukan ibadah sholat dengan tujuan membuat mereka tenang. Dan sosok tersebut pergi dari sana dan tidak menampakkan wujud lagi. Namun di luar dugaan, belum selesai sholat, para penghuni tersebut berlari berhamburan keluar karena pada saat sholat mereka diganggu. Ada yang merasa kaki mereka dipegang saat sholat. Masyarakat waktu itu, masyarakat rehab itu banyak banget mengenai sosok anak kecil ini. Mereka ngadu ke gua, ayo dong Cok, ini di address dong gitu.
Terus gue ke konselor, gue bilang, bro ini banyak orang yang merasa melihat hantu di sini. Solusinya gimana? Konselor gue bilang, ya sudah. Kalau begitu solusinya di kamar 6 yang tidak pernah ditempatin itu, setiap sore kalau gue nggak salah dibikin sholat apa gitu, gue lupa namanya. Bikin apa? Sholat berjamaah bareng Oh. gitu. Ya hari pertama mereka sholat berjamaah sore-sore. Tek, gitu. Baru berapa menit bubar, sholatnya bubar. Kenapa lo? Nah, ini dia. Awalnya gue duga emang anjingnya ex jangke, emang lo pada nggak bisa sholat kan, gue gitu. Ternyata menurut mereka selama mereka sholat di sana, kan kalau sholat kan wudhu. Iya. Nah, ini kan kamar mandi 6. Ini kan kamar 6. Ini ada kamar mandi 2 nih di sini. Jadi kamar 1, ini kamar mandi 1. Jadi kamar mandi 2. Sengaja dibikin 2 supaya nanti yang sebelah sini ke sana, yang sebelah sini ke sana, biar nggak nunggu-nungguan gitu. Jadi kan mereka wudhu di sini nih. Begitu mereka wudhu, mereka masuk ke kamar mandi 6. Ke kamar 6 dan mereka sholat. Sholat kan ada gerakannya ya. Mereka lagi sholat itu, lagi baru mulai sholat. Menurut mereka, semua orang yang sholat di situ, beberapa, itu ngerasa, kalau sholat kan berdiri, maaf ya, ini kan sholat berdiri gini nih. Itu mereka merasa, kakinya, itu ada yang megang gitu. Semuanya? Iya. Menurut mereka, bubar bro, bubar. Aku tidak mau sholat, begitu. Terus